Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sabahul khair. Kaif halukum? Tayyib, qabla nabda dirasatan hadzal yaum hayya nad'u sa'aqra'u du'a wa karriru ba'daha. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Tayyib, qabla nabda hayya nataghanna nasyid watani bil qiyam. Wahid isnin salata. Pekerja Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila bersama sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tayyib bil julus. Oke, sebelumnya kakak mau absen terlebih dahulu. Nanti yang cowok bilang hadir, yang cewek hadiro ya. Ahmad Nuril Anwar, Adelia Herwinda, Adika Atika sakit. Ahmad Aldi Santoso sakit. Ali Fatah Effendi, Aliani Hayatus Saada, Amir Mahmud. Oke, kita masuk kepada pelajaran ya. Hal antum musta'idun? Kalau aku tanya hal antum musta'idun, maka kalian jawab na'am ana musta'idun, gitu ya. Hal antum musta'idun? Oke, pada minggu kemarin apakah masih ingat kita membahas tentang apa? Oke, kita lanjut pembahasannya ya. Jadi pada materi adat dan makdud itu tujuan pembelajarannya yaitu memahami konsep adat dan makdud, kemudian menggunakan angka dalam bahasa Arab dengan benar, kemudian membuat kalimat sederhana menggunakan bilangan. Jadi kakak harap setelah kita belajar tentang adat makdud ini kalian bisa memahami dan menggunakan kaidah-kaidah yang akan kakak ajarkan dan bisa membuat kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, apakah masih ingat apa itu adat dan makdud? Ada yang masih ingat? Oke, jadi adat dan makdud itu bilangan dalam bahasa Arab. Adat adalah bilangannya, kalau makdud adalah yang dibilang.
Lanjut kepada konsep dasar. Nih, tadi. Contohnya, 3 buku. 3 itu termasuk apa? Adat. Kalau buku, makdud. Dan adat makdud itu bisa berubah tergantung jenisnya atau gendernya. Tergantung mu'anas dan mudzakarnya. Kaidah bilangan 1 dan 2. Pada bilangan 1 dan 2 itu sama dengan makdudnya. Apanya yang sama? Gendernya. Ketika adatnya itu berupa isim mudzakkar, maka makdudnya juga harus mudzakkar juga. Ketika adatnya mu'anas, maka makdudnya mu'anas juga. Dan pada bilangan 1 dan 2 ini makdudnya atau bendanya itu berada di depan, adatnya berada di belakang. Contohnya, 1 siswa laki-laki, thalibun wahidun. Kenapa kok pakai wahidun, nggak wahidatun? Karena thalibun ini mudzakkar, maka harus mudzakkar pula. Kalau contohnya mu'anas, thalibatun wahidatun. Jadi ketika makdudnya, bendanya ini berupa isim mu'anas, maka adatnya juga harus begitu pula untuk angka 2. Seperti itu ya. Fahimtum untuk kaidah bilangan 1 dan 2? Lanjut. Oke, lanjut pada kaidah bilangan 3 sampai 10. Kalau tadi bilangan 1 dan 2 itu antara adat dan makdudnya sama, kalau bilangan 3 sampai 10 itu berkebalikan. Dan kalau tadi bilangan 1 dan 2 itu adatnya, bilangannya berada di belakang, kalau angka 3 sampai 10 itu berada di depan. Contohnya, 3 siswa laki-laki, salah satu tullabin. Loh Kak, kenapa yang depan itu loh angkanya itu ada tunnya, berarti kan mu'anas. Kok belakangnya kok gak mu'anas? Karena kaidah bilangan 3 sampai 10 itu dibalik. Ketika angkanya berupa mu'anas, isi mu'anas, maka makdudnya harus mudzakkar. Dan makdudnya atau bendanya yang dibilang, kalau bilangan 3 sampai 10 itu harus berupa jamak dan harus dijerkan. Seperti ini, tulabin. Asal kata tulabin kan tolibun, tolibatun. Kenapa kok jadi tulabin? Karena ini berupa jamak dan harus dijerkan. Ini contoh yang bendanya itu yang mudzakkar. Contoh kalau bendanya mu'anas, tolibatani. Nah ini kan mu'anas, tolibatin, mu'anas kan. Jadi adatnya angkanya harus berupa khamsu tolibatin, 5 siswi perempuan. 5 ini kan menunjukkan mudzakkar. Jadi makdudnya berupa mu'anas dan harus dijerkan seperti itu. Paham untuk bilangan 3 sampai 10? Oke, lanjut. Oke, lanjut pada bilangan 11 dan 12. Pada bilangan 11 dan 12 itu kaidahnya hampir mirip seperti angka 1 dan 2. Tadi angka 1 dan 2 kan antara adat dan makdudnya itu sama. Nah, pada bilangan 11 dan 12 itu sama juga, tapi makdudnya berada di belakang. Kalau di angka 1 dan 2 kan makdudnya berada di depan. Kalau 11 dan 12 itu makdudnya di belakang. Tetapi untuk kaidah adat dan makdudnya itu tetap sama. Kalau mu'anas, makdudnya juga harus mu'anas.
Kalau mudzakkar berarti makdudnya juga harus mudzakkar. Contohnya 11 siswa laki-laki. Ahada asyara taliban. Gitu. Ini ahada asyara ini kan mudzakkar. Kalau mu'anas berarti ihda asyrota. Jadi titenane iku kalau misal mu'anas itu biasanya pakai asyrota. Kalau mudzakkar pakai asyara, ahada asyara. Seperti itu. Nah, taliban ini kan mudzakkar, nggak ada tak marbutonya. Jadi adatnya juga harus mudzakkar. Nah, kalau bilangan 11 dan 12 itu makdudnya harus berupa mufrad dan nasab. Jadi mufrad itu kan artinya satu. Dan nasab berarti di fathah. Ahada asyara taliban. Seperti itu. Contoh yang angka 12. Ithnata asyrota talibatan. Berhubung ini makdudnya ini berupa isim mu'annas atau menunjukkan arti perempuan, maka pakai ithnata asyrota. Kalau makdudnya ini laki-laki, kalau misal angka 12 berarti itsna asyara. Berhubung ini mu'annas maka ithnata asyara, asyrota. Seperti itu. Fahimtum? Oke. Lanjut. Angka 13 sampai 19. Kembali lagi seperti kaidah angka 3 sampai angka 10 tadi. Kalau angka 3 sampai 10 tadi kan berkebalikan. Sama, angka 13 sampai 19 juga berkebalikan. Jadi dibalik-balik. Antara, misal contoh ya, 13 siswa. Salah satu asyara taliban. Loh Kak, tadi katanya kalau misal mu'annas itu pakai asyrota. Kok ini pakai asyara? Nah, itu bedanya. Kalau misal di angka 13 sampai 19 itu antara bilangan satuannya itu yang dibalik sama makdudnya. Misal 13, satuannya kan 3-nya. Nah, berarti 3-nya kalau misal 3-nya itu mu'anas, maka makdudnya harus mudzakkar. Kalau satuannya itu mudzakkar, maka makdudnya harus mu'anas, seperti itu. Kemudian makdudnya berupa isim mufrad dan mansub seperti tadi yang angka 11 dan angka 12. Dan bilangannya mabni fathah. Apa Kak mabni fathah itu? Jadi bilangannya itu misal salah tata itu harus di mabni fathah, harus difathahkan. Salah tata, homsa, arba'ata, seperti itu harus difathahkan. Contohnya 15 siswi perempuan, apa ini? Homsa asyrota talibatan. Jadi antara asyrota sama makdudnya itu yang sama. Yang beda satuannya. Seperti itu. Fahimtum dari sini? Lanjut. Apa masih ada yang dibingungkan? Lanjut. Lanjut pada kaidah bilangan puluhan. Nah, kalau bilangan puluhan 20, 30, 40, 50, 60 dan puluh lainnya itu tidak berubah. Jadi tetap. Kemudian makdudnya atau bendanya itu harus berupa isim mufrad dan dimansub. Seperti tadi yang angka 11, 12, 13 sampai 19. Makdudnya harus berupa mufrad dan mansub. Nah, yang tidak berubah itu apanya Kak? Adatnya. Jadi, kalau misal 20 itu bahasa Arabnya apa 20? Isruna. Jadi kalau misal 20 siswa ya isruna taliban. Gitu.
Jadi sampai kapanpun angka puluhan itu tidak pernah berubah. Ya, isruna, salatuna, arbauna, seperti itu. Sama semuanya, tidak pernah berubah. Yang berubah makdudnya seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini makdudnya kan muannas, ada tak marbutonya. Lah, adatnya tetap sama. Salatuna tolibatan. Seperti itu. Jadi yang berubah apanya? Makdudnya. Adatnya tetap sama. Lanjut pada bilangan ratusan dan ribuan. Oh, belum. 21 dan 20 sampai 99 dulu. Jadi pada angka 21, 35, 34 dan sampai 99 itu, selain angka puluhan tadi, itu ini. Satuannya ikut aturan sebelumnya. Jadi kayak tadi, angka 1 misal, angka 1 sampai 2 tadi apa? Sama dengan makdudnya. Nah, ini contohnya 21 siswa kan. Wahidun wa isruna toliban. Mana yang sama antara angka satuannya? Kalau 21 berarti satuannya apa? 1. Wahidun. Ini sama dengan makdudnya toliban. Seperti itu. Kalau ini wahidatun berarti tolibatan. Seperti itu. Puluhannya tetap sama. Tadi puluhannya kan tidak berubah. Wa isruna ditambahi wawu, wa isruna. Kalau misal 21 ya wahidun wa isruna. 21 siswa, wahidun wa isruna toliban. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau misal contoh 25 siswi. Homsu wa isruna tolibatan. Seperti itu. Bisa difahami? Ya. Oke, lanjut pada materi bilangan yang ratusan. Coba, ada yang tahu di sini bahasa Arabnya 100 itu apa? Mi'atun. Jadi, nggak kelihatan ya? Kalau misal ratusan, itu makdudnya berupa isim mufrad dan dimajrurkan. Majrur itu apa? Kasro. Nah, ini contohnya. Mi'atun talibin. Seperti itu. Jadi makdudnya ini berupa isim mufrad dan kasro. Kalau 300 berarti salatu mi'atin kitabin. Jadi kembali ke kaidah yang pertama tadi, 3 sampai 9 kan berkebalikan antara adat dan makdudnya. Berarti kalau misal salatu ini mudzakkar, maka makdudnya juga harus mudzakkar. Seperti itu. Fahimtum angka seratusan? Oke. Yang terakhir yaitu ada ribuan. Apa bahasa Arabnya 1000? Alfun. Angka 1000 itu sama seperti ratusan. Jadi makdudnya itu berupa isim mufrad dan dimajrurkan. Kalau misal 1000 siswa berarti alfu talibin. Nah, kalau misal 3000 siswa ya salah satu alafin talibin. Seperti itu. Paham? Oke, saya tanyakan sekali lagi. Ada yang ditanyakan? Mau nanya, Kak? Ya, silahkan. Dulu kan Pean pernah jelasin arkomun itu artinya bilangan. Terus adat yang Pean jelasin juga artinya bilangan. Itu apa bedanya, Kak? Ya, terima kasih ya sudah bertanya. Ya. Jadi bedanya antara arkomun sama adat itu, kalau arkomun juga artinya bilangan. Tetapi kalau arkomun itu bilangan untuk simbol saja. Misal 1, 2, wahidun, isnani, salasa, seperti itu. Kalau adat itu lebih ke jumlah untuk mengatakan bilangan, mengatakan misal 3 buku kayak gitu loh. Jadi kayak jumlah gitu. Tapi kalau misal arkomun itu hanya simbol saja.
Seperti itu. Paham, Nafis? Paham Kak? Makasih. Ya, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, oke. Kalau tidak ada yang tanya, kakak mau kasih sebuah pertanyaan. Jadi nanti kalian, ini kan sudah dibagi kelompok kan, sudah 1, 2, 3, 4. Nah nanti kalian salah satu mengambil kertas yang sudah kakak siapkan ini. Nah di dalamnya itu ada sebuah kata berbahasa Indonesia. Nanti kalian bahasa Arabkan sesuai dengan kaidah yang sudah kakak jelaskan. Nanti tak kasih waktu 5 menit atau 3 menit. Kalau misal kalian sudah selesai, nanti dipresentasikan. Seperti itu. Ayo coba ambil satu-satu. Ini dulu wes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sudah, sekarang berkumpul di kelompoknya masing-masing dan didiskusikan. Kaidahnya yang angka 3 sampai 9 kan dibalik. Berarti ini satuannya yang mana? 5 atau 2? Wah, kalian dapat apa? Ininya juga harus digunakan. Maka Isna asyaro. Bukan tahu satu. Isna asyaro. Oh, maksudnya harus apa? Dah, apakah dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah selesai? Oke, sekarang perwakilan dari salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Coba dari kelompok 1 dulu. Kamu dapat kalimat apa? 4 pena Kak. Bahasa Arabnya apa? Arba'atu aklamin. Kenapa kok aklamin? Aklamin karena itu majunya itu dijamak dan Dijer, seperti itu. Jadi karena ini tadi dapat kaidah 3 sampai 10. Kalau angka 3 sampai 10 berarti madudnya harus jamak dan oke, Sofiku. Oke. Kelompok mana lagi yang sudah siap? Ini kelompok 3, ayo sini kelompok 3. Dapat kalimat apa? 12 murid laki-laki. Apa bahasa Arabnya? Isna asyara tolibun. Kenapa kok isna asyara tolibun? Karena madudnya sama. Adatnya harus sama. harus sama. Apa ya samanya? Kalau adatnya mudzakkar maka Terus mudzakkar. oke, benar. Sofiku. Mana lagi yang sini, ayo sini. Dapat kalimat apa? Dapat 25 buku laki-laki. Apa bahasa Arabnya? Kom 1 wa isrunal kitabah. Kenapa kok hom 1 wa isruna kitaban? Karena kom 1 itu mu'annas, terus kitaban itu ma'dud, terus yaitu berkebalikan. Berkebalikan. Jadi kalau angka 21 sampai 99 itu satuannya mengikuti kaidah sebelumnya. Nah, ini tadi kan mendapatkan angka 25, yang mana angka satuannya kan 5, berarti ikut kaidah yang tadi 3 sampai 9. Antara adat dan makdudnya berkebalikan. Oke, benar. Sofiku. Oke, kelompok terakhir siapa yang mau maju? Oke. Dapat kalimat apa?
Satu papan tulis. Apa bahasa Arabnya? Saburatun wahidatun. Kenapa kok makdudnya berada di depan? Karena apa? Mufrad. Karena kaidahnya harus makdudnya berada di Depan. dan harus Sama. sama. Apanya sama? Apanya? Mudzakkar dan Mudzakkar dan muannats. Oke, benar. Safiku. Oke, kakak rasa kalian sudah paham semua karena kalian sudah bisa mengerjakan soal yang kakak berikan. Jadi, kesimpulannya pada pertemuan kali ini, nah ini ringkasan aturannya. Untuk mengulas lagi. Kalau angka 1 dan 2, maka aturan gendernya atau mu'anas dan mudzakarnya harus sama. Makdudnya harus berupa mufrad. Ini loh. Kalau angka 3 sampai 10, gendernya mu'anas mudzakarnya harus berkebalikan. Makdudnya harus berupa jamak dan kalau angka 11 dan 12, mu'anas dan mudzakarnya sama. Makdudnya berupa mufrad mansub itu di fathah. Kalau angka 13 sampai 19 itu campuran. Seperti tadi satuannya harus berkebalikan dengan makdudnya dan makdudnya harus berupa mufrad dan mansub. Kalau angka 20-an itu netral yang mana tidak pernah berubah. Wa isyruna, salatuna, arbauna seperti itu. Makdudnya harus berupa mufrad dan mansub. Ketika angka ratusan dan ribuan itu makdudnya berupa mufrad majrur. Oke. Sebelum pelajaran ini kita akhiri, mari kita akhiri dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Apa? Safiku.